Lalu bagaimana dengan pendidikan Islam? Ada kata pendidikan, ada Islam. Pendidikan adalah usaha sadar mengajarkan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajarannya. Sehingga kalau dua istilah ini, pendidikan dan Islam, digabungkan, itu akan menghasilkan definisi sederhana. Saya hanya ingin memastikan kalian itu memahami betul, menggunakan bahasa-bahasa sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan diingat. Saya itu kok agak prihatin ketika ada mahasiswa, meskipun ini terjadi juga pada saya, melupakan materi yang sudah pernah dia dapat. Maka saya tidak ingin mengulang pengalaman pahit saya. Semester 1 selesai, masuk semester 2, semester 1 lupa, masuk semester 3, semester 2, 1 lupa, semester 4, semester 3, 2, 1 lupa, masuk bahkan nanti di semester 8 semuanya lupa. Nah, saya tidak ingin mata kuliah ini juga kemudian akan bernasib sama seperti pengalaman pahit saya tadi. Maka kalau ada yang bertanya apa toh pendidikan, bedanya pendidikan secara umum dengan pendidikan Islam, maka kalian jawab saja pakai ini. Ya, kalau pendidikan Islam itu ya berdasarkan Al-Quran hadis. Ya, itu definisi sederhana. Kalau pendidikan umum ya patokannya bisa dari psikologi, dari meskipun Al-Quran hadis juga bicara psikologi dan sebagainya, tapi brandingnya itu jelas. Pendidikan Islam pokoknya ya Quran hadis, landasannya Al-Quran dan hadis. Sehingga pendidikan Islam ini memang cakupannya lebih luas. Seorang yang mengajarkan fisika itu juga dia bisa mempraktekkan pendidikan Islam, mengajarkan kimia juga bisa mempraktekkan pendidikan Islam. Jadi ada istilah pendidikan agama Islam, ada pendidikan Islam. Ini juga harus kalian pahami. Pendidikan Islam ada yang bercorak Islam. Kalau pendidikan agama Islam mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam. Semisal, ini contoh bagaimana pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bercorak Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis memandang manusia dari aspek jasmani dan rohani. Sehingga apapun pendidikan yang diajarkan itu tetap harus memperhatikan aspek jasmani dan rohani. Sehingga ketika ada orang mengajarkan fisika, tapi kemudian fisika ini juga menyentuh aspek rohani manusia, aspek keimanan, maka dia pendidikan Islam. Sebaliknya, ada yang mengajarkan fikih, tapi kok hanya menyentuh aspek jasmani saja, itu bukan dikatakan pendidikan Islam. Itu contoh sederhana. Sekali lagi saya contohkan. Al-Quran hadis memandang manusia dari aspek jasmani rohani. Abdullah Khalifah. Maka segala jenis pendidikan yang mau dikatakan sebagai pendidikan Islam harus arahnya ke jasmani rohani, Abdullah dan Khalifah. Itu. Jadi usaha sadar mengajarkan sesuatu yang dilakukan. Mengajarkan apa, Pak? Ya kalau kalian guru fisika ya mengajarkan fisika. Kalau kalian adalah guru biologi, ajarkan biologi. Tapi ajarkanlah biologi yang kemudian ada landasan Al-Quran hadisnya. Ajarkanlah fisika yang kemudian ada landasan Al-Quran hadisnya. Nah, ini beberapa contoh dari definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Tunduk dan taat kepada Islam, individual sosial. Individual ini bisa kita pahami aspek Abdullah, sosial itu adalah Khalifatullah. Nah, ini juga pendekatan menyeluruh terhadap wujud manusia jasmani dan rohani. Jadi apa saja yang diajarkan kalau kemudian memperhatikan aspek jasmani dan rohani, yaitu pendidikan Islam. Begitu ya.